Saudara, Indonesian Petroleum Association atau IPA kembali menggelar konvensi dan pameran atau IPA Convex 2022. Nah, tidak seperti sebelumnya yang digelar virtual, kali ini IPA Convex 2022 diadakan di Jakarta Convention Center pada 21 hingga 23 September mendatang. Nah, apa saja yang akan dibahas konvensi ini? Juga apa target dari pameran? Sudah hadir di studio Executive Director dari IPA, Ibu Marjolin Wayong, dan IPA Convex 2022 Chairperson, ada Bapak Krishna Isma Putra. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Marjolin, Pak Krishna, terima kasih sudah hadir di sini. Semangat dong ya, kali ini tidak lagi virtual. Pak Krishna, persiapannya juga pasti akan lebih matang lagi. Oh, iya. Pasti ada yang berbeda pasti di tahun 2022 ini, terutama setelah kita menjalankan atau IPA ini menjalankan secara virtual tahun lalu. Apa yang berbeda nih Pak Krishna? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Yang pertama sekali mungkin ya sudah banyak yang menanti-nantikan ini acara. Karena 2 tahun nggak pernah berkumpul gitu. Karena seperti kita tahu bahwa di Convex ini adalah satu ajang pertemuan para profesional oil and gas di Indonesia. Dan di tahun ini pun kita membawa tema dan isu-isu yang memang cukup krusial akan dibicarakan nanti. Dan kalau saya bisa bilang bahwa ada hal-hal baru juga nanti akan kita tampilkan di Convex ini yang mungkin sebelumnya belum ada mungkin. Apa mungkin bocoran sedikit hal baru satu aja sebelum semua dibocorkan? Oke, hal yang baru mungkin kita akan ada Green Pavilion. Oke ya, jadi Green Pavilion itu adalah kita akan menunjukkan beberapa upaya-upaya untuk menurunkan emisi sebenarnya. Sesuai dengan konteksnya, itu akan muncul. Kemudian juga ada Life Achievement Award tahun ini. Yang pertama kali akan kita berikan. Ini yang baru ya berarti. 46 tahun belum pernah, ini pertama kalinya. Ini hal baru mungkin. Oke, ini tuh beberapa hal yang baru dan saya yakin sudah dinantikan. Bu Marjolin, kalau kita bahas isunya, bertepatan dengan 2022 ada momen IPA Convex ini, pasti sedang ada juga hal-hal yang sedang entah itu tren, entah itu menjadi isu di industri yang pasti akan terbawa nanti. Nah, apa sih sebenarnya isu dan tren yang sedang dibahas atau sedang rame-ramenya di industri pada saat ini? Tantangan ya, kita punya tantangan-tantangan baru. Jadi gini, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pasti membaik ya, pasti energi yang dibutuhkan oleh Indonesia itu kan akan naik. Ya pasti. Ya. Sementara Indonesia sedang mempersiapkan energi yang berasal dari renewables. Nah, tetapi pada masa transisi ini yang mungkin butuh waktu 20-25 tahun ini, energi yang berasal dari migas itu makanya harus ditingkatkan. Ya, karena ada kebutuhan energi yang lebih tinggi. Sebelum renewables ini sudah mulai catch up lah begitu ya. Dia harus tingkatkan supaya bisa memenuhi kebutuhan Indonesia atau paling tidak harus mengurangi impor. Nah, tantangannya ya, isunya ada di tantangan. Tantangannya adalah bahwa saat ini global funding untuk investasi migas itu turun. Mengapa? Karena dananya dialihkan kepada renewables. Jadi untuk memperebutkan investasi migas ini sekarang tuh harus berkompetisi. Jadi Indonesia harus kompetitif, ya untuk dapat menarik investasi itu. Apalagi di masa saat ini industri migas itu harus bertransformasi. Maksudnya harus bisa beroperasi dengan emisi karbon yang jauh lebih rendah. Artinya apa? Kan butuh investasi juga untuk mengurangi emisi karbon. Jadi itulah tantangan yang kita lihat dan akan dibicarakan pada acara IPA. Ini menarik ya, jadi seakan-akan bersaing dengan diri sendiri juga gitu. Ada keputusan yang harus diambil. Di satu sisi pasti ke arah renewables gitu ya. Tapi di sisi lain ada kebutuhan yang saat ini dalam waktu singkat harus terpenuhi. Sementara ya istilahnya fundingnya segitu dulu nih. Sementara harus memutuskan hal tersebut. Dan ini akan dibawa dalam acara IPA Convex 2022 ya Pak? Iya betul sekali. Jadi di dalam plenary session itu kita berdiskusi bersama stakeholder juga bagaimana kita upaya-upaya untuk meningkatkan produksi sesuai dengan target pemerintah atau mungkin lebih gitu ya untuk memenuhi kebutuhan itu tadi gitu loh. Tapi fokusnya ke situ dulu ya, bagaimana memenuhi kebutuhan itu ya, karena kalau tidak terpenuhi kan jadi masalah juga gitu. Betul sekali. Tapi kita tidak lupa juga bahwa pada saat yang sama kita juga di Convex ini membahas mengenai penurunan emisi itu dalam bentuk CCS CCUS atau Carbon Capture Storage dan Carbon Capture Utilization. Apa nanti
kira-kira pembahasannya akan seperti apa? Akan dikemas seperti apa tuh pembahasan? Misalkan satu isu tadi yang satu sudah diceritakan Bu Marjolin, pengemasannya nanti akan seperti apa? Kita ada di sesi pertama, ada sesi yang namanya high level round table. Di situ akan bicara beberapa menteri yang akan kita undang untuk membahaskan masalah strategi untuk energi transisi. Seperti katakan Bu Mia tadi, memenuhi kebutuhan saat ini dan ke depan tanpa harus mengorbankan climate change lah misalnya kayak gitu. Itu di high level round table-nya. Kemudian ada sesi khusus membicarakan mengenai bagaimana meningkatkan produksi. Jadi ada dari pemerintah, ada dari praktisi, ada dari industri begitu ya, dan ada juga dari parlemen dan sebagainya nanti akan ikut bicara. Oke, kita kalau mau mengadres masalah yang sebenarnya memang tidak bisa hanya melibatkan anggota IPA saja gitu ya Bu. Betul. Ya. Siapa saja nih sebenarnya yang harus diajak bicara, harus diberi pengertian agar kalau itu target target IPA ini, maka ini akan kita akan bisa mencapainya kalau semua terlibat. Tapi semua ini siapa aja sebenarnya yang harus terlibat di sini? Kalau saya bilang sih pasti pemerintah ya, tetapi selain pemerintah juga adalah yang lain-lain seperti pelaku bisnis pada oil and gas ya, bahkan bukan hanya pelaku bisnis pada oil and gas, tetapi juga para service provider, karena ini kan teknologinya tinggi, jadi butuh peralatan maupun teknik-teknik dari para service provider itu. Semua harus chip in lah istilahnya gitu ya, baik itu pemikiran atau betul. Tapi sebenarnya yang terlibat nanti siapa aja sih Pak? Yang diundang, yang terlibat, yang akan berbicara nanti dalam acara IPA Convex ini? Seperti Bu Meti bilang, yang paling penting adalah pemerintah akan hadir. Jadi urusan pemerintah ada menteri-menteri nanti yang akan ada menteri dari Menteri SDM tentunya, Kementerian Keuangan, kemudian juga yang saya katakan dari parlemen juga ada nanti. Kita akan jadi pembicara untuk mendiskusikan itu. Kemudian dari multinational oil and gas company yang beroperasi di Indonesia, itu sangat penting karena mereka pemainnya ya gitu ya. Mereka harus memberikan pandangan kepada pemerintah seperti apa dan juga memberikan komitmen kalau bisa gitu ya. Jadi semua pihak berkomitmen bagaimana kita mencapai ini gitu. Selain itu juga seperti tadi saya katakan itu ada juga para expert untuk membicarakan mengenai CCS, juga ada perwakilan dari financial institution untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan CCS. Karena CCS ini adalah salah satu kapabilitas dari industri oil and gas Indonesia gitu. Gitu ya. Nah tadi selain mungkin ada banyak sesi sharing, sesi tanya jawab dan lain-lain. Ada target komitmen apa sebenarnya kalau di dalam IPA Convex kali ini, atau paling tidak keinginan agar bisa membakukan kerjasama kah atau seperti apa nanti yang diharapkan muncul? Oke, minimum kita berharapkan dengan kita membicarakan itu bersama-sama, kita mempunyai persepsi yang sama mengenai persoalan. Itu adalah landasan yang paling penting saat ini gitu. Karena kadang-kadang the way kita melihat persoalan itu masing-masing itu berbeda-beda. Ya, nah ini kita harus menyamakan dulu persepsinya, ini masalahnya kita. Setelah itu diharapkan berikutnya action apa bersama yang bisa kita lakukan. Saya rasa itu yang ingin kita capai gitu loh. Artinya bahwa sesi ini hanya 3 hari gitu, tapi kita akan fokus di situ. Oke, kalau Ibu Marjolin ingin lihat apa sih Bu sebenarnya dengan acara seperti IPA Convex ini? Pertama adanya sinergi, karena ini pekerjaan besar. Ya. Memproduksi lebih tinggi, menaikkan produksi minyak dan gas sekaligus mengurangi emisi karbon, itu bukan pekerjaan kecil dan melibatkan banyak pihak. Nah, yang saya lihat seringkali tanpa sinergi yang bagus, kita majunya susah gitu, mencapai tujuan kita susah. Karena memang tidak mungkin jalan sendiri dalam hal ini gitu ya. Jadi kita harus menyamakan dulu pandangan, persepsi, dan mudah-mudahan dengan cara ini ada 2 hal. Satu, kita saling mendengar dan bisa maju bersama. Kedua, untuk orang-orang awam yang tidak terlibat langsung, tahu bahwa Indonesia tuh sedang menuju ke tempat yang lebih baik. Harus tahu mereka sedang. Itu tidak banyak yang tahu. Jadi mudah-mudahan IPA Convention itu bisa menunjukkan bahwa Indonesia sedang menuju tempat yang lebih baik. Oke, mengenai IPA Convex yang akan berlangsung pada akhir bulan September ini, tanggal 21 hingga 23 September lebih tepatnya. Ada beberapa isu tadi yang sudah dibahas juga, yang akan dibawa menjadi pembahasan dan dicoba cari solusinya juga dalam IPA Convex yang akan berlangsung nanti. Nah, saya kembali lagi ke Ibu Marjolin, ke isu dekarbonisasi. Tadi Pak Krisna sebenarnya sudah sempat menyebut sedikit gitu. Nah, ini kan juga dilakukan oleh Indonesia juga. Eropa kita tahu sudah terlebih dahulu membawa isu ini, mencoba mencari solusinya juga. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apa pendapat Ibu mengenai hal ini dan
Apa sebenarnya yang harus menjadi fokus di sini? Ya, Indonesia sekarang sedang dalam proses untuk bisa menurunkan emisi karbon pada kegiatan-kegiatannya gitu dengan cara yang dengan signifikan. Jadi bukan hanya turun sedikit ya, tapi signifikan. Secara teknologi, industri migas di Indonesia itu punya kemampuan itu, dan kami juga punya potensi dari reservoir-reservoir yang di bawah tanah yang dapat menjadi tempat penyimpanan. Ya, jadi dari segi itu ya. Akan tetapi sekarang yang sedang dibicarakan juga dengan Giat adalah bagaimana kita bisa melakukan usaha penurunan karbon ini dengan cara yang komersial. Sehingga para investor itu dengan senang hati mau melakukannya. Lebih tertarik jadinya. Ya. Jadi itu sedang kita bicarakan. Caranya belum ditemukan gitu caranya, atau sudah mulai tergambarkan apa yang bisa dilakukan? Saat ini sedang dilakukan beberapa evaluasi maupun persiapan dari peraturan-peraturan yang memastikan secara komersial bagaimana sih bisnis modelnya. Nah, ini hal yang agak baru kan, ya. Sebenarnya industri migas itu sudah banyak melakukan penginjeksian ke dalam bumi, tetapi bukan dalam rangka mengurangi emisi besar-besaran. Nah, kalau kita ngomong pengurangan emisi besar-besaran, maka bisnis modelnya harus diteliti sehingga secara teknis bisa dilakukan, secara komersil pun tidak menakutkan untuk para investor. Jadi sustainable juga gitu ya, Oh, bisa iya. tahan juga Iya, gitu. iya. Nah, isu ini akan dibawa Pak Krisna dalam pembahasan. Betul, betul sekali. Jadi ada satu topik khusus yang kita bahas di situ. Kita juga mengundang tentunya dari SDM gitu ya, sebagai regulator. Kita juga mengundang praktisi dunia yang sudah menjalankan itu di global gitu ya. Dan kita juga mengundang praktisi yang ada di dalam negeri di Indonesia. Oke. Artinya meskipun Ibu Meliti mengatakan bahwa persiapan-persiapan itu kan sudah banyak studi yang dilakukan ya, uji coba dan sebagainya sudah dilakukan. Nah, ini kita undang. Plus kita mengundang juga financial institution-nya. Karena Ibu Meliti katakan tadi kan, komersialisasi penting juga soalnya penting. ya. Jadi mereka juga kita undang untuk bersama-sama kita melihat persoalannya dan memahaminya bersama-sama, kemudian memberikan masukan kepada pemerintah untuk jalan keluarnya. Oke, jadi tadi banyak yang terlibat di sini. Dan tampaknya IPA Convex ini bukan hanya melibatkan di dalam negeri saja tadi Ya, seperti betul. dikatakan Pak Krisna. Siapa saja yang juga terlibat dari luar Indonesia dan peran apa yang diharapkan. Karena kita tahu bahwa ya Indonesia tidak mungkin sendirian lah dalam membahas ini. Ada teknologi yang mungkin juga harus kita pahami, kita adaptasi juga, kita adopsi maksud saya. Dan ada hal-hal lain juga yang melibatkan pihak-pihak di luar Indonesia juga. Siapa saja di sini yang terlibat dan apa peran yang diharapkan dari mereka? Baik, terima kasih. Majority adalah dari pemain global lah ya, dari oil and gas yang kita akan hadir di sana. Karena ini dua sisi sebenarnya. Di satu sisi kita butuh teknologi, butuh pengalamannya mereka itu, dan butuh investasi tentunya dari mereka ini. Di samping itu, yang sisi yang lainnya adalah kita juga memperlihatkan ke mereka bahwa kita punya potensi yang luar biasa Indonesia ini gitu ya. Jadi sehingga ada ketertarikan di situ. Itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi ada praktisi dari internasional yang akan bicara di situ. Kemudian juga tadi financial institution yang di sini. Di samping itu yang akan menghadiri acara ini dalam arti sebagai partisipan juga cukup banyak dari luar negeri. Oke. Itu tadi. Jadi mereka yang dari luar juga mendaftarkan diri untuk ikut di Convex ini. Mereka juga ingin tahu mereka juga ingin gitu. tahu Ya. juga, betul. Itu menarik tuh bahwa bukan hanya sebagai tempat untuk bertemu membahas begitu, tapi juga bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk showcasing juga. Betul. Indonesia bisa apa, Indonesia punya apa gitu. Betul. Nah, apa yang bisa ditunjukkan Indonesia dalam acara seperti ini yang juga dilirik atau diikuti oleh banyak pihak dari luar negeri juga? Apa yang bisa ditunjukkan, Bu? Saya pikir pertama komitmen pemerintah. Ya, jadi kalau ada yang mau berpartisipasi sebagai investor itu nggak takut. Tahu bahwa ada komitmen pemerintah karena nanti ada sesi di mana pemerintah juga sedang menunjukkan proyek-proyek apa yang sedang dilakukan saat ini ya, yang mungkin nggak banyak orang tahu. Jadi dia tahu komitmen Indonesia, mereka juga bisa berdiskusi langsung karena kami akan bertemu secara langsung dengan pihak-pihak yang bisa memberi informasi lebih jauh mengenai pelaksanaan penurunan karbon, mengenai pelaksanaan untuk meningkatkan produksi ada di situ. Ini yang bisa ditunjukkan. Kalau dari Pak Krisna mungkin mau menambahkan apa kira-kira yang bisa ditunjukkan oleh Indonesia? Mungkin sebagian besar sudah disampaikan oleh Bu Meti tadi ya. Tapi juga kita sebenarnya dikatakan
kita juga ingin memperlihatkan the real project juga, itu penting. Ya kan, kalau mereka bisa melihat bahwa udah beberapa studi dilakukan di Indonesia dan ada indikasi bahwa ini cukup baik, itu akan semakin memantapkan niat mereka untuk melakukan investasi. Samping itu ya juga pemerintah juga harus memberikan green signal gitu ya. Untuk menjamin bahwa investasi ini memang kompetitif dan baik untuk mereka. Memang ini yang dicari-cari oleh investor pastinya ya. Jadi keterlibatan pemerintah di acara IPA Convex ini juga menjadi kunci, khususnya mungkin dalam hal itu tadi salah satunya mengenai regulasi juga. Nah, jadi karbon ini kan menjadi bahasan besar juga nih di G20 gitu, Pak Krisna dan Ibu juga, pajak karbon dan lain-lain gitu. Nah, dukungan berupa regulasi seperti apa nih sebenarnya Bu yang dibutuhkan oleh IPA pada saat ini? Kata singkatnya adalah kepastian hukum. Karena industri minyak dan gas yang untuk menaikkan produksi tetapi dengan emisi yang karbon yang rendah itu jangka panjang. Ya, 30 sampai 50 tahun. Karena itu kepastian hukum itu menjadi sangat penting. Sehingga apa yang dirancang saat ini jangan sampai meleset secara bisnis gitu ya. Betul. Nah, jadi kepastian hukum yang tentunya dalam berupa berbagai regulasi dan implementation dari regulasi ini. Memang nyata, harus nyata. Benar. Gitu ya. Sehingga usaha-usaha di bidang migas ini bisa berjalan dengan baik, lancar, secara bisnis tetap commerciality-nya terjaga dan juga aman untuk lingkungan. Ya, karena akan ada berbagai hal secara teknis pada waktu kita mengurangi karbon dan menginjeknya kembali misalnya, itu kita harus memastikan bahwa secara lingkungan itu baik adanya. Iya, ini juga menjadi pertimbangan banyak pihak juga tentu saja gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa ikut serta dalam IPA Convex? Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Krisna. Menarik sekali ini. Hanya perlu mendaftar. Ya, jadi kita mempunyai 2 session, ada convention dan ada exhibitionnya. Kalau untuk convention berarti kita harus mendaftar sebagai delegasi dan itu memang ada biayanya untuk sebagai delegasi gitu ya. Karena memang informasi yang dibahas dan sebagainya itu sangat krusial dan memang valuable lah kira-kira begitu. Nah, untuk exhibition itu free, tapi harus daftar. Oh, free tapi tetap daftar saja gitu ya. Karena kita kan dalam masa pandemik sekarang ini, sehingga kita harus memastikan bahwa proses offline kita ini juga mematuhi prokes-prokes kesehatan. Kita harus tahu jumlah orang yang akan masuk dan sebagainya, pengaturan seperti apa. Lebih ke situ. Dan ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ya, khususnya untuk exhibition-nya ya. Yes. Konvensinya berarti terbatas dong ya. Ini harus cepat-cepat juga kalau memang betul. Iya, pasti. Pasti terbatas ya. Meskipun tahun ini kami melakukannya itu di ruangan yang lebih besar Ibu ya. Selama pandemik ini. Dulu kita pakai ruangan kecil-kecil. Sekarang kita pakai yang plenary yang besar. Sehingga masalah lebih aman juga ya. Lebih aman. Lebih aman jadi akan jaga jaraknya. Dan juga untuk mengakomodasi yang 2 tahun nggak pernah ketemu ini. Jadi memang kemungkinannya atau prediksinya justru tahun ini bisa lebih ramai dari bahkan sebelum pandemi mungkin. Harapannya begitu. Karena ini anggotanya sudah protes kapan kita bertemu lagi. Jadi ini menjadi kesempatan bagi Anda yang ingin terlibat dalam IPA Convex yang akan berlangsung pada 21 hingga 23 September nanti. Pak Krisna, Bu Majolin, terima kasih banyak sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Sukses untuk acaranya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi.